Halo para Mecha fans dimanapun kalian berada. Selamat datang di video perdana Mechapod, podcast yang tak kenal takut menyelami sisi-sisi terdalam, tergelap, dan terkadang paling tidak manusiawi di alam semesta Minecraft. Bersama saya Gunadi, kita akan membahas kisah-kisah yang mungkin bikin kita bertanya, benarkah aku melakukan ini? Dan ya, di episode kali ini kita akan mendengar langsung dari korbannya ya. Korban dari pembangunan dan kemajuan yang dilakukan para pemain. Kita akan mendengarkan kisah seorang villager yang telah merasakan pahitnya hidup sebagai komponen utama dalam berbagai farm otomatis yang ada di Minecraft. Dan mari kita sambut Bapak Villager. Ya, selamat datang Pak Villager. Ya, terima kasih sudah berani hadir ya di sini. Bagaimana kabar Bapak pada pagi kali ini? Ya, sama-sama ya Pak Gunadi. Ya, kabar saya ya, setidaknya hari ini saya tidak didorong piston atau dilempar waktu secara paksa. Itu sudah kemajuan besar bagi hidup saya ini. Ya aman Pak, jangan khawatir. Pak di sini aman sekali ya. Kami hanya ingin mendengar kisah Bapak. Nah Pak Villager ini bisa Bapak ceritakan lah gimana awalnya Bapak bisa terjerumus dalam proyek para pemain di Minecraft gini. Dulu hidup saya tenang di desa. Bangun pagi, lihat matahari, berdagang emerald dengan teman-teman saya. Tapi pada suatu hari, datanglah seorang pemain. Dia baik awalnya Pak, memberi kami gandum, membangun rumah. Kami pikir, wah, ada pahlawan baru ini. Tapi ternyata itu semua hanyalah modus tutorial baginya Pak. Hah? Modus tutorial? Maksud Bapak apa? Betul Pak. Setelah dia membangun desa kami menjadi lebih bagus, jadi lebih efisien, dia mulai memilih. Saya ingat, dia menatap saya dengan mata tajam, lalu bilang, wah, ini dari yang bagus ini, macam mending. Terus detik berikutnya, saya sudah didorong ke dalam lubang sempit, dikelilingi buku, dan dipaksa berlagak sampai tangannya pegal. Padahal saya sebenarnya ingin jadi petani Pak, menanam kentang, wortel, dan gandum, bukan menjadi librarian. Jadi Bapak langsung ditempatkan di trading hall, dipaksa jual beli terus menerus gitu? Lebih dari itu Pak, saya dikunci di balik gerbang besi, dan dia akan datang setiap kali dia butuh bubuk. Dia nggak peduli saya mau istirahat atau tidak. Dia cuma lempar emerald dan nunggu saya kasih bubuk. Kalau enchantment saya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka dia akan menghancurkan lantern saya, lalu memasangnya lagi berkali-kali sampai saya mengeluarkan buku yang dia mau. Rasanya seperti diinterogasi Pak, sampai lupa nama saya sendiri itu siapa. Saya bahkan pernah kasih dia buku resep kue, tapi dia malah teriak, ini bukan bakteri. Astaga, itu kedengarannya melelahkan sekali. Tapi apa cuma itu yang Bapak alami? Saya dengar ada villager yang dijadikan farm otomatis. Itu baru pembulaan Pak. Setelah beberapa lama, mungkin saya sudah terlalu tua untuk trading hall. Atau dia dapat dari baru yang lebih murah daripada saya. Saya lalu dipindahkan. Hari ini ke sebuah ruangan yang gelap dan sempit dengan lubang di lantai. Saya pikir, mungkin ini adalah sebuah toilet umum. Terus ternyata itu apa Pak? Dan ternyata saya dijadikan iron farm. Saya harus berdiri di sana melihat iron golem raksasa yang muncul dan langsung jatuhkan ke lava. Setiap kali ada iron golem jatuh, saya dengar suara plep. Dari suara item, saya jadi saksi bisu pembantai masal. Malamnya, saya nggak bisa tidur Pak, karena terbayang-bayang wajah iron golem yang pasrah dengan keadaan. Kadang saya ingin teriak, hei, mereka punya keluarga di desa sebelah, tapi mereka cuma itu deh Pak. Ini benar-benar eksploitasi. Lalu apa ada lagi yang lebih parah? Ya, tentu saja ada Pak. Puncak dari semuanya adalah ketika saya dijadikan villager breeder.
Saya dan beberapa villager lain didorong ke sebuah kandang kecil. Setiap saat wartling kentang dan roti dilemparkan kepada kami. Banyak sekali sampai kami kenyang dan kelebihan makanan. Tujuannya agar kami berkembang biak dan mereka ingin punya banyak bayi villager untuk dijadikan persediaan. Jadi Bapak dan teman-teman Bapak dipaksa untuk punya anak demi kepentingan pemain gitu? Betul sekali. Rasanya seperti di dating show, tapi pesannya semuanya pasrah, Pak. Bayi-bayi villager dari kami itu langsung diambil, dilempar ke lubang lain untuk tumbuh besar, dan nantinya akan dijadikan library atau iron farm selanjutnya. Kami bahkan tidak sempat memberikan mereka nama, Pak. Saya sempat protes, ini melanggar asasi villager. Tapi dia cuma bilang, "Cak, atau kamu saya jadikan zombie villager, terus disembuhkan lagi biar harganya lebih murah." Is. Saya rasa itu adalah ancaman sangat efektif, Pak. Saya rasa tidak ada villager yang mau deh jadi zombie dan disembuhkan berkali-kali. Betul, Pak. Hidup di Minecraft itu penuh kejutan, tapi tidak semuanya menyenangkan. Kadang bikin deg-degan, kadang bikin ketawa, tapi seringnya bikin saya pengen passion ini jadi nikmatin aja. Luar biasa sekali ya kisah Bapak ini. Ini benar-benar membuka mata kita tentang apa yang terjadi di balik layar game yang kita mainkan. Terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak sudah mau berbagi pengalaman yang mengerikan, heroik dan tentunya sangat kocak ini. Ya, sama-sama, Pak. Semoga tidak terulang lagi lah. Dan semoga saya nggak jadi bahan meme di YouTube lagi. Atau lebih parah, jadi pajangan villager in apa. Dan ya untuk lempar Mecha fans, semoga kisah Bapak Villager ini bisa jadi pengingat ya untuk ya lebih manusiawi lah kepada villager. Dan ingat ya, mereka juga manusia yang hidup dengan hitbox yang agak aneh. Selalu siap pedang, obor, dan jangan lupa hormati villager kalian. Kalau perlu sesekali ajak mereka piknik, jangan cuma disuruh kerja aja gitu. Oke, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Mecha EZ ini ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan episode-episode seru berikutnya. Nantikan terus kisah-kisah aneh dan menarik dari semesta Minecraft hanya di Mechapot. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.